Enggak, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwatal fudala rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah ma'alim manhaj wa aqidah ahli sunnah wal jamaah, ma'alim wasatiyah wal i'tidal. Ini karya Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala. Kita sampai di halaman 37, kita masuk pada inti pokok pembahasan. Nah, ayo yang sudah ready, sudah siap, silakan on cam, yang nggak ada uzur. Ya, silakan Ridho. Mas Ridho. Nah, Ustaz. Dari Ma'alimu Iya, Manhajiak. Nah, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala Ma'alimu manhajin wa aqidati ahli sunnati wal jama'ati. Wa'lam anna manhaja ahli sunnati wal jama'ati qad tamayyaza 'anil firaqid dhalati al-ukhra bi khasa'isa wa mazaya katsiratin. Fakana min thamaratiha ala ahli sunnati al-mutamassikina bihi haqqan min jami'i jawanibihi la zuran wa la tashabbu'an. Suluku maslakil wasatiyati wal i'tidali wa baqa'u tamasukihim wa tilafihim abrul quruni al-mutatawilati Facebook. wa Nah, wa'lam dan ketahuilah, dan kalimat yang dibuka dengan wa'lam itu atau i'lam menunjukkan kalau apa yang akan disampaikan adalah satu hal yang urgen. Bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu terbedakan dari sekte-sekte sesat di luar Ahlussunnah. Bil khasais, dengan sejumlah kekhasan. Khasais itu jama', bentuk mufradnya apa Mas Ridho? khosun Hmm? Bukan khosun khosun, khosatun dan khusus. bukan. Saya pernah kita bahas itu. Kalau nggak salah pertemuan pertama ya, atau pertemuan kedua. Pak Oka, Ya Ustaz, khasais mufradnya apa? khosoh Ustaz ya. Hmm? Khosoh bukan Ustaz. Bukan, tadi kan udah dijawab Ridho khosoh. Udah pernah kita bahas, muncul di pertemuan pertama mungkin kalau nggak salah. Kemudian yang jawab itu ini apa? Seperti yang Palembang tuh. Ustaz Roni Ustaz. Ah, dijawab sama Roni. Ya, khasais itu mufradnya khasisah. Ya, perhatikan. Ya, Khosoh. ya, bentuk mufradnya itu khasisah. Saya kirim di chat. Khosoh. Wa mazaya katsiratin, dan mazaya apa bentuk dan kekhasan-kekhasan yang banyak. Ini juga jamak, jamak taksir, bentuk. Nah, mufradnya apa Mas Hana?
Hadir Ustaz, nggak tahu Ustaz. Belum. Mazaya itu apa ya? Maza Yamzu itu Ustaz ya? Hah? Maza Yamzu ya? Hmm, Mazanan Ustaz. hah? Apa ya? Kalau Maza Yam. fiilnya saya mah ini. Kalau nggak salah Maza Yamzu. Mus. Mm-mm. Terus Maza Yamzu. ininya apa? Mufradnya ini. Ya. Kata Mas Rifari, apa bentuk mufradnya Mas? Sama kurang tahu Zed. Radinka? Maziyah. Ya, bentuknya bentuk mufradnya maziyah ya. Dicat. Kathiratin yang banyak, fakana min thamaratiha, di antara buahnya untuk ahli sunnah, yaitu orang yang memegangi ahli sunnah secara sejati, dia pegangi menjami'i jawanib dalam semua aspek, dan keahlu sunnahannya itu bukan zuran palsu, ya, wa tasyabuhan bukan tasyabuh, bukan mengesankan sesuatu yang tidak nyata, membuat kesan dengan sesuatu yang tidak nyata, itu namanya tasyabuh. Kemana letak-letaknya terlalu letak ya pura-pura kenyang, padahal tidak kenyang gitu. Artinya membuat image dan kesan yang tidak sebenarnya. Dan ada hadis yang cukup populer beredar di tulisan-tulisan para ulama yang menggunakan kosakata tasyabuh. Apa redaksinya? Apa Mas Ridho? Apa redaksinya? Oh, belum tahu Ustaz. Hmm. Pak Arifin atau Mas Ikhwan? Yang mantasabah itu ya Ustaz. Ya, Mantasabah malam yuta. nah, lanjutkan. Eh, man- Lanjutkan. Al-mutasyabbih. Ya, Al-mutasyabbih bi malam yuta. ya. Kala bisi saubay zur. Nah, ahsantu. Al-mutasyabih bima lam yu'ta, siapa yang mengesankan sesuatu yang tidak real pada dirinya, kala bisi saubai zurin. Maka dia seperti orang yang menutupi tubuhnya dengan dua kain, yaitu atasan dan bawahan, yang merupakan kain kepalsuan. Ya, siapa yang termasuk dengan manhaj alusunnah haqqan dalam semua aspeknya, maka buahnya adalah suluku maslakil wasatiyah wal i'tidal. Akan menempuh jalan wasatiyah, sikap pertengahan dan proporsional. Wa utama sukihim, dan eksislah kerekatan mereka, termasuk itu kerekatan. Kalau ini unsur-unsur satu bangunan itu tetap rekat. Waktilafihim, dan kesatuan di antara mereka, persatuan dan kesatuan. Abral qurunil mutatawilah, sepanjang ya, kurun atau generasi-generasi yang atau ya kalau terjemah bebasnya apa? Berbagai generasi gitu ya. Kalau letak kan generasi-generasi yang panjang, nggak enak kan di telinga, generasi kok panjang. Ya, berarti lintas
generasi. Qurun bentuk jamak dari kornon. Ya, kornon itu punya dua arti. Yang pertama abad, berarti 100 tahun. Kemudian yang kedua, kornon bisa artinya generasi. Kalau generasi, dia kurang lebih ya 70-an tahun ya. Dan tolak ukur generasi adalah mu'dham. Jadi satu generasi itu ya kurang lebih mungkin kan pada meninggal dunia di umur 70-an tahun. Kalau lebih dari itu nanti sudah tinggal sisa-sisa saja. Berarti sudah ganti generasi. Nah, kemudian Rifari, lanjut. Wa qiyamuhum bil islami min jami'i jawanibihi wad-duf- wad-difa'u anhu didda kulli ma ahadithuhul eh, Ma'ahdatsahu. ma ahdathahu al muhdithuna washtighaluhum bima yanfa'ul islamu wa ahlahu Islama yanfa'ul islama islama bima yanfa'ul islama wa ahlahu bi khilafi hali hali kathirin minal khilafi minal fiha khalafi. min minal khalafi fi hadzal asri. Nah, wa qiyamuhum bi. Ini namanya koma bi. Koma sambungannya bi. Koma bi itu artinya melakukan. Ya, muhumbil islami artinya mempraktekkan Islam atau ajaran Islam dalam semua jawanib aspeknya. Wadifa anhu dan membela Islam tidak menghadapi semua yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-ada, wastighaluhum dan buah dari memegangi ajaran Ahlussunnah atau manhaj Ahlussunnah erat-erat adalah istighal, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat bagi Islam dan umat Islam. Ini berbeda dengan kondisi banyak orang belakangan bihadal asri di masa ini, di masa kontemporer ini. Ya, silakan Mas Hana. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala fa inna katsiran minhum lam yafhamu usul salafihim bakhtaru bi ibaratin amatin aw mutallaqatin ja'at an ba'di salafi walahum fiha maqasidu syar'iyyatun wajihatun wa dallat ala haula'i minal Wadakhalat. mu'assir wa dakhalat ala haula'i minal mu'asirina ba'dul ahwa'i wal hizbiyati wal asabiyati wa taharaju wakhtalafu wastaghalu bi anfusihim. Nah, ya, karena banyak dari mereka orang yang mengaku Ahlussunnah tidak faham usul salafihim, tidak paham usul salaf, prinsip-prinsip dasar salaf. Dikira usul salaf itu malah dikira usul salaf itu malah masalah-masalah yang semacam ya, kunut subuh, masalah ya, isbal, berjenggot, nah itu dianggap jadi usul salaf. Wartaru dan mereka terkecoh dengan kalimat-kalimat yang general atau mutlaqah. Mutlaqah itu ya tanpa rincian gitu lah.
Ini mengambil istilah di ilmu usul fikih. Ada lafadz umum, ada lafadz mutlak. Kalau umum itu namanya, apa beda umum sama mutlak? Kalau umum itu sifatnya adalah umumun sumuli. Sedangkan kalau mutlak itu sifatnya umumun badali. Jadi ada umum sumuli, saya kirim di chat itu teks Arabnya. Kemudian ada umumun badali. Nah, kalau umumnya itu sumuli namanya am. Kalau umumnya itu badali namanya mutlak. Contohnya kalau di pelajaran usul fikih saya sering ngasih contoh, berikan hadiah kepada semua siswa. Kayak ini namanya umumnya syumuli. Dan diceklah semua siswa jumlahnya ada berapa? 40 misalnya. Maka hadiah itu diberikan kepada semua 40 tadi, itu namanya umumun syumuli. Kalau umumun badali contohnya, berikan hadiah kepada seorang siswa yang ada. Salah seorang siswa yang ada. Salah satu dari siswa yang ada. Nah, itu umum. Nah, tadi dicek, oh ternyata ada 40 orang. 40 orang itu kita kasih nomor 1 sampai 40. Berikan hadiah kepada satu orang dari siswa. Nah, ini terserah. Maka dia mengandung umum karena terserah bisa nomor 1 sampai nomor 40. Bisa dikasihkan ke anak nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4, atau nomor 10, atau nomor 20, nomor 25, nomor 30, nomor 40, 45, 49, atau nomor 40. Berarti dia itu mengandung umum. Berikan hadiah kepada salah seorang dari siswa yang ada. Siswa yang ada 40, berarti bisa diserahkan kepada siapapun dari 40 itu. Tapi karena seorang siswa, berarti dia badali. Kalau hadiah itu dikasihkan kepada siswa nomor 5, ya tidak bisa diberikan kepada yang lain. Sudah, habis. Kalau sudah diberikan kepada orang nomor 20, ya sudah. Tidak bisa untuk yang lain. Maka yang 20 itu menggantikan orang yang nomor 1 sampai 40 kecuali dia. Kalau ini dibatalkan misalnya, diganti kepada nomor 30, ya sudah. Hanya dia. Dia menggantikan yang lainnya. Sehingga karena cakupannya itu ya semua, maka dia umum. Tapi karena itu bergantian, kalau sudah dikasihkan ke satu tidak bisa kepada yang lain, namanya badali. Itu namanya redaksi mutlak. Contohnya misalnya merdekakan semua budak. Nah, itu. Yang mampu kalian beli. Berarti semua budak. Itu namanya apa? Haji ya jamaah. Ustaz. Am. Sumuli. Ya, Sumuli, Ustaz. ya, am. Ya. Kemudian kalau kalimatnya merdekakan seorang budak.
tanpa keterangan budak muslim atau budak kafir. Ya semua budak. Merdekakan seorang budak. Nah, maka itu namanya apa? Mutlak. Mutlak. Badali. Namanya mutlak. Ja'at yang berasal anba disalab dari sebagian ulama salaf. Walahum dan mereka ulama salaf biha dalam ibarat tadi punya tujuan-tujuan syar'i yang tepat. Gitu. Tapi itu ya ada maksudnya gitu. Itu ada konteksnya sehingga tidak boleh sembarangan diterapkan ketika kondisi berbeda, zaman berubah, tempat lain, budaya sudah tidak sama. Kondisi berbeda. Wa dakhalat ala haula dan merasuk pada mereka-mereka orang-orang muasirin kontemporer masuk ke dalam diri mereka ba'dul ahwa sejumlah kepentingan atau hizbiyah bahasa Indonesianya paham sektarian ya sektarian wal asofiyah dan fanatisme. Asobiyah itu mirip dengan taklid. Sehingga hakikat asobiyah itu taklid plus. Yaitu plusnya adalah plus merendahkan pilihan taklid orang lain. Itu namanya asobiyah. Ada seorang yang mantap misalnya belajar ngajinya sama Ustadz A. Wah, pokoknya Ustadz A menurut dia the best. Pokoknya kalau yang itu dia orang yang ya pemula atau awam gitu. Wah, pokoknya apa yang disampaikan oleh Ustadz A itu top bagi dia. Ya karena itu gurunya dan itu yang dia pilih dan dia bukan orang yang punya kemampuan untuk memilah dan memilih apa yang dia pilih tidak salah. Keharusan dia ya taklid sama gurunya ya namanya saja orang proses belajar. Gitu. Tapi yang salah itu kalau manakala jadi asobiyah. Asobiyah itu menyalahkan pilihan orang lain yang beda dengan pilihan dia. Dia mantap dengan Ustadz A, pokoknya Ustadz A itu top marko top gitu. Kemudian dia punya kawan. Kawannya itu ya kenal Ustadz A tapi nggak serak. Dia lebih nyaman, lebih enjoy Ustadz B. Lantas orang pertama tadi merendahkan, ngapain kamu kok belajar sama Ustadz B? Ustadz B itu gini ya gitu. Ustadz B itu gini 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 jelek gitu. Dia jelek-jelekan pilihan orang lain. Padahal dia posisinya cuma ikut-ikutan saja, taklid saja. Kalau orang taklid kan keharusannya diem gitu. Nah ini taklid tapi aktif. Taklid tapi aktif itu nanti jadi asobiyah gitu. Kalau dia taklid kemudian diem, ya banyakin ngaji, banyakin nyatet, banyakin amal, itu taklid yang baik. Nah kalau dia ini aktif, aktifnya aktif nyerang pilihan orang lain, nah, namanya asobiyah. Jadi jadi asobiyah itu taklid plus diiringi merendahkan pilihan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Fatahajaru mereka lantas
saling bertengkar, berselisih, ya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, karena mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Hanya sibuk tengkar antara satu dengan yang lain yang semuanya ngaku ahlu sunnah. Yang enak akhirnya orang-orang yang kesesatannya atau orang-orang yang sesat malah aman. Pak Oka. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mas berarti dari Wataroku ya Ustaz. Iya. Qala Syekhu Hafizahullah Ta'ala Wataraku ahlal ilhadi wal inhirafi wal ahwa'i wad dalalati wal fujuru wal fujuri wal munkarati bal rubbama wallawhum wa adaw ikhwanahumul ladhina yahsibunahum jahlan minhum wa zulman wa udwanan annahum dalus sabila walahiku birikabi ahlil bid'ai wad dolali ma'a annahum ahda minhum sabilan wa aqwamu qilan wallahu musta'an. Nah, akhirnya orang-orang itu aneh, sibuk nyerang, sibuk mentahdir orang lain atau para juru dakwah yang ya sama-sama memperjuangkan tauhid wa taraku ahlul ilhad. Mereka tinggalkan orang-orang yang ateis. Ilhad itu punya dua pengertian. Kalau di bahasa para ulama masa silam, ilhad itu artinya kurang lebih sangat sesat. Sesat yang parah itu namanya ilhad. Kemudian kalau di bahasa kontemporer dan karena ini buku kontemporer maka kita mainan ini dengan makna yang kedua. Ilhad itu artinya ateisme. Malah sibuk dengan menghabisi para mubalik yang mengajak pada kebaikan, bahkan mengajak pada tauhid, membiarkan ateis. Dan ateis itu sangat berkembang loh di tengah-tengah anak-anak muda. Di Indonesia juga demikian. Kan tokoh ateis Indonesia itu kan pelawak ya, yang sekarang. Siapa namanya? Coki saya. Hah? Toki Pardede. Coki Pardede. Oh ya, siapa? Joki Pardede. Pardede ya. Iya. Dia mendakwahkannya lewat kalimat-kalimat, ya, kalau acara-acaranya, guyonannya gitu. Dan itu malah nggak kesentuh gitu. Wa inhiraf, orang yang menyimpang, wal ahwa, orang yang hawa nafsu di sini pernah kita bahas definisi ahwa itu apa? Apa Pak Oka? Ustaz. Ini udah janji murojaah loh Pak Oka loh. Ya belum Ustaz habis sebentar. Apa Pak? Apa Ustaz Nur Arifin? Definisi ahwa. Sesuatu yang menyelisih syariat. Ya, mukhalafatul haq. Ya, gitu. Kalau pengikut hawa nafsu, gitu. Kalau kesannya, kalau di bahasa Indonesia ya, kalau diterjemahkan pengikut hawa nafsu, ada kesan ahlul ahwa itu dikesankan tidak ikhlas. Orang yang pamrih, ada kepentingan-kepentingan. Itu kan ahlul ahwa itu sama dengan ahlul bid'ah.
Tapi kalau diterjemahkan dengan pengikut hawa nafsu, ada kesan kalau mereka orang-orang yang punya kepentingan. Ada udang di balik batu gitu. Dan ini bukan hal yang dimaksudkan. Label ahlul ahwa untuk ahlul bid'ah itu bukan berarti kita menuduh atau ahlus sunnah itu menuduh mereka orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi mereka dengan keyakinannya itu sangat ikhlas. Sangat khusyuk kepada Allah. Namun karena yang dipegangi itu mukhalafatul haq, nah maka itu disebut ahwa. Meskipun orangnya sangat tulus, sangat ikhlas. Wadolala dan orang-orang yang sesat. Ini kalimat ini nampaknya ini maknanya adalah ahlul ifrat. Orang-orang agamis yang menyimpang. Sehingga terjumus dalam berbagai macam kesesatan, ahwa dan inhiraf penyimpangan. Dan ini belakangnya lanjutannya itu ahlu tafrid. Orang-orang yang tidak agamis. Yaitu ahlul fujuri. Ini salah cetaknya. Ahlul fujuri. Wal mungkarat. Fujur itu bisa artinya penggemar dosa. Ada bisa artinya zina dan hal-hal yang berdekatan dengannya. Nah, ini bisa kita maknai ahlul fujur. Ya berarti ya, dengan makna yang kedua, zina dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Zina dan hal-hal yang berdekatan dengannya itu buka-buka aurat, mungkin klub-klub nudis, dan yang ya berkaitan dengan hal itu. Wal mungkarat, kemudian pelaku kemungkaran secara umum. Nah, bahkan anehnya karena ini gara-gara sibuk dengan keributan, ini yang fatal. Orang yang katanya kokoh, hanya sibuk mencela orang lain, maka Allah timpakan kepada mereka bala yang sangat jelek. Yaitu, bahkan mereka boleh jadi malah loyal dengan ahlul fujur wal mungkarat. Bahkan loyal dengan orang yang sekuler dan ya, orang yang sekuler misalnya. Dan memusuhi saudara mereka para dai, saudara-saudara mereka sendiri ahlu sunnah. Yang mereka sangka saudara-saudaranya ahlu sunnah ini boleh jadi karena kebodohan dari mereka atau zulman wa udwanan atau permusuhan. Permusuhan itu artinya dia tahu kalau ini itu ahlu sunnah. Tapi ya tetap diserang gitu. Ya, dalam sangkaan mereka dan tuduhan mereka, saudara-saudara mereka sesama sunni itu telah sesat jalannya. Jadi malah kalau orang-orang yang keblinger melakukan ini, melakukan keblingerannya, atau ya mempertontonkan keblingerannya, bahkan kesekulerannya, itu dibela. Ya, jangan mudah memvonis orang gitu. Ya, tidak boleh mudah mengkafirkan. Nah, padahal dia mempertontonkan kekafirannya. Karena dia orang yang sekuler, liberal, dia pertontonkan kekafirannya dengan menghina syariat dan semacam. Menghina syariat, menghina Nabi, menghina hukum-hukum Islam. Gitu. Oh, jangan mudah-mudah memvonis kafir. Tapi begitu sama sesama dai itu semangatnya mengkafirkan. Walahiku dan dalam tuduhan mereka dan fitnah mereka
saudara-saudaranya itu telah bergabung dengan rombongan ahli bid'ah dan wadolal. Dan ini adalah murni fitnah. Realitanya di banyak kasus itu murni fitnah. Maaf padahal saudaranya itu lebih bagus jalannya dan lebih lurus ucapannya. Wallahu musta'an. Dan ini realita dakwah. Orang yang sibuk dengan orang yang teriak-teriak hizbiyah padahal sebenarnya adalah hizbi, teriak-teriak anti asobiyah namun nyatanya adalah asobiyah, dan semangatnya itu mencela orang, itu luar biasa keajaiban takdir Allah. Kalau buat mereka itu sibuk dengan temannya sendiri sebenarnya, sibuk mencela, menghina, kemudian malah membela gitu. Ahlul fujur wal munkarat, bahkan ahlul ilhad dan ahlu eh, ahlul malah dibela. Orang yang sekuler, liberal malah dibela. Nah, kemudian tadi terakhir siapa? Pak Oka ya? Iya Ustaz. Ya, Pak Arifin. Jadi Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa arju bitawdihi hadhihi al-mu'alimi wal khasaisi Alatim. allati Masukkan coba. allati allati Taza. imtaza allati imtaza biha manhaja Manhaju. allati imtaza biha manhaju wa aqidatu ahli sunnati wal jama'ati ma yakunu dafi'an lana ala thabati ala al-haqqi wal yaqini bihi Nah, kama Facebook. Facebook. Wa arju dan aku berharap dengan penjelasan rambu-rambu dan kekhasan yang menjadi nilai khas manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jadi faktor pendorong kita untuk kokoh di atas kebenaran. Namun kokoh yang benar, bukannya sekedar keras dan yakin dengan kebenaran. Nah, Mas Hija. Qala hafizahullah ta'ala qala al-muallif hafizahullah kama yakunu hamilan liman zallat qadamahu ba'da thubutiha Qadamuhu fa'ilnya ini fa'il. liman zallat qadamuhu ba'da thubutiha ala ay ya'uda ilal jaddati wa yatubullahu ala man Wayatuba. Ini sambungnya ke ala an ya'uda. wa yatuballahu ala man taba wal audu ahmadu wabillahi taufiqi was sadadi Wabillahi taufiqu, ini mubtada muakhar. wabillahi taufiqu was sadadu faman hadhil ma'alim famin hadhil ma'alimi. Nah, kama yakunu hamilan dan jadi faktor pendorong. Hamil artinya faktor pendorong bagi siapa saja yang tergelincir kakinya setelah dulunya kokoh, supaya kembali ilal jadah ke jalan yang benar. Wa yatuballahu ala man taba. Dan Allah itu menerima tobat orang-orang yang mau bertobat. Dan kembali kepada kebenaran itu satu hal yang lebih terpuji dibandingkan tetap ngotot dalam kesesatan. Allah yang memberikan taufik, wasadat dan menempuh dan memegangi kebenaran. Titik di sini ya. Di antara rambu-rambu asatiyah atau rambu-rambu manhaj ahli sunnah adalah sebagai berikut. Mas Safrandi. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Salamatu masdar
Langsung di ininya, Ustaz. Ya, langsung aja. Awal al al awalu berarti ya, al awalu. Ya. Al-awwalu salamatu masdari talaqqi li usuli min hajihim al-qa'im 'ala al-kitabi was Al-Qaimi sunnati al-qa'imi 'ala al-kitabi was sunnati wal ijma'i. Wa qad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu rahimahullah Taimiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah wa summu ahlal jama'ati li'annal jama'ata hiyal ijtima'u wa didduha al-furqatu wa in kana lafdul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumi al-mujtami'ina wal ijma'u wal asli thalith alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad dini wa hasbu. hum Hasbu. Yang pertama, bersihnya masdar talaqi. Sumber ilmu mereka untuk menetapkan usul manhaj. Nah, sumber talaqi mereka al-qaim tegak di atas 3 hal. Nah, ini sumbernya. Masdar talaqinya 3. Akidah itu, ini akidah ya, bukan ahkam. Kalau hukum ya 4 minimal. Tapi kalau akidah, sumber akidah itu 3. Alkitab, ayat Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah, hadis. Sunnah di sini hadis karena dipasangkan dengan Alkitab. Hadis meskipun itu hadis ahad, tidak disyaratkan mutawatir. Kemudian ijma. Ini 3 masdar talaqi. Ya, sumber. Sumber untuk manhaj ahlu sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan mereka disebut ahlu sunnah itu disebut juga ahlul jamaah. Ahlul jamaah nama lain dari ahlu sunnah. Dan jamaah di sini maknanya adalah ijtima, persatuan. Kebalikannya adalah perpecahan. Meskipun kosakata jamaah itu kot soro. Soro itu berarti ini namanya apa? Soro itu fi'il apa? Sayrurah ya. Namanya fi'il sayrurah. Fi'il yang menunjukkan perubahan. Jadi ada perubahan makna. Ada pergeseran makna. Jadi kata Ibnu Taimiyah, jamaah itu punya 2 pengertian. Pengertian aslinya ini. Istima. Jadi persatuan. Istima di sini bukan rapat ya. Kalau di bahasa kontemporer, istima bisa artinya rapat. Tapi istima meeting ya. Tapi istima di sini artinya persatuan. Nekotsara berubah menjadi nama untuk orang-orang yang berkumpul. Contohnya jamaah masjid misalnya. Jamaatul masjid. Jamaatul masjid. Ajibu ya jamaah misalnya saya. Di majelis ini. Ajibu ya jamaah. Nah ini ajibu ya jamaah di situ bukan maknanya istimewa namun ini kaum mujtami'in. Ajibu ya jamaah ya, artinya yang kumpul di majelis ini. Nah ini kata Ibnu Taimiyah ini kotsara isman berarti ini ada pergeseran makna. Malah makna dasarnya itu ini istimewa. Makna gesernya berkembangnya ini sejumlah orang-orang yang berkumpul. Dan ijma adalah sumber yang ketiga alladzi yu'tamadu alaihi yang menjadi pegangan fil ilmi dalam ilmu dan dalam agama. Agama di sini artinya dalam akidah, tidak mencakup ahkam itu. Nah, kemudian satu Afwan Ustaz, hadirin, saya izin pamit. panggil monggo Pak. Oke. Eko Pak Arifin ya, Pak Arifin. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ya, tadi siapa yang saya tunjuk? ana Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum. Qala rahimahullah ta'ala wa hum yazinuna bi hadhil usuli salasati jami'a ma alaihi nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw dhahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-dini. Wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana alaihi salafu salihu id ba'dahum kasura ikhtilafu wa intasyaratil ummatu. Nah, wahum dan mereka menimbang dengan menggunakan tiga timbangan ini, itu Alkitab, Sunnah, dan Ijma. Mereka timbang semua ma alihina sumin nal a'mal. Ini berarti belakangan dulu ya. Semua ucapan dan perbuatan, baik yang tersembunyi yaitu di hati ataupun yang kelihatan pada anggota badan, ya, semua ucapan dan perbuatan manusia gitu. Berarti terjemahkannya dari sini. Semua ucapan dan perbuatan, langsung ambil tadi kita semua ya, semua ke sini, semua langsung loncat ke sini. Semua ucapan dan perbuatan, baik ya, yang dilakukan oleh manusia, baik yang tersembunyi di dalam hati karena perbuatan hati atau terlihat pada anggota badan yang ada kaitannya dengan agama. Agama di sini berarti maknanya apa? Haji Bu ya jamaah? Akidah. Akidah. Nah, kita bicara akidah. Wal ijma dan ijma yang Allah yang dob itu yang terukur, yang tidak mudah untuk debatable ada ijma atau tidak gitu. Adalah ijma salafus saleh, yaitu tiga generasi. Karena setelah tiga generasi sangat banyak perselisihan dan umat sudah tersebar. Ini berarti kutipan dari Matan Wasitiyah ini ya. Dari Majmu' Fatawa, Matan Wasitiyah. Nanti Wasitiyah itu ada kalimat ini yang saya ingat. Nah, kemudian Mas Radinka. Assalamualaikum. Qala al-muallifu hafizahullah wa qala aidan rahimahullah wa laysa li ahadin an yad'uwa ila maqalatin aw ya'taqidaha li kauniha qawla ashabihi wa la yunaziza 'alayha bal li ajli annaha mimma amarahu Allah bihi wa rasuluhu aw akhbara Allah bihi wa rasuluhu li kauni dzalika ta'atan lillahi wa rasulihi wa yanbaghi lidda'i an yuqaddima fi mastadallu bihi minal Qur'an fa innahu nurun wa hudan thumma yaj'ala imamal a'immati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kalamal a'immati. Nah, Mentemia juga mengatakan tidak boleh bagi siapapun untuk mengajak pada satu perkataan. Ini ya perkataan di sini identik dengan akidah ya, keyakinan. Bagaimana kemarin sudah kita bahas atau sudah beberapa kali kita singgung. Buktinya ini. Oh, taqidah atau meyakininya. Berarti ini adalah perkataan berkaitan dengan akidah. Likauniha karena poin-poin tersebut, poin-poin perkataan tersebut adalah perkataan kawannya. Tidak boleh keyakinan itu karena semacam ini. Mungkin kawan di sini kalau di bahasa para ulama itu guru termasuk ashab. Wala yunajizu 'alaiha atau ya, bisa kita lewati dulu. Bali ajli namun harus karena perkataan tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau itu adalah informasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dikauni dzalika karena hal tersebutlah ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Kemudian wayang bari dan sepatutnya lidah bagi seorang penyeru ayuqaddima mendahulukan menomorsatukan ketika berdalil maka ada urutannya
Ketika berdalil pertama kali yang dinomorsatukan adalah kutip Al-Quran. Dan tentu wajib istidlalnya juga. Karena Al-Quran itu adalah cahaya dan hudan, petunjuk. Artinya Al-Quran itu petunjuk, itu pesan utamanya artinya maknanya jelas. Kalau Al-Quran itu maknanya tidak jelas, penuh teka-teki, itu dia tidak akan bisa menjadi hudan. Karena dia hudan, maka di Al-Quran itu sangat bayan, ya, sangat jelas. Ya, setelah ngutip Al-Quran, kemudian dia jadikan imam al-a'immah, imamnya para imam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis, dikutiplah hadis. Tsumma kalamal a'immah, kemudian baru perkataan manusia, manusia-manusia istimewa, para imam, didahului dengan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nah, tadi kayaknya ada apa? Gani tadi menghilang ya, udah keluar. Iya, udah keluar. Ya, Rifari. Wala yakhlu amrud da'i min amraynil al-awwalu ayyakuna mujtahidan aw muqallidan fal mujtahidu yanduru fi tasannifil mutaqaddimina minal quruni thalathati thumma yurajjihu ma yanbaghi tarjihuhu Nah, asan wala yakhlu amru da'i, dan status seorang da'i tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia mujtahid, yang kedua dia muqallid, ahlu taklid. Kalau dia mujtahid, maka tugasnya adalah ayang dzurafi, melakukan telaah fitasani fil mutaqaddimin, dalam buku-buku karya orang-orang terdahulu. Orang terdahulu yang dimaksudkan adalah minal quruni tsalatsa, tiga generasi pertama Islam. Yurajjihu, kemudian melakukan tarjih, memilih pendapat yang lebih kuat. Ma yang bagi tarjihuhu, yang sepatutnya dipilih atau sebagai hal yang lebih kuat. Maka tarjih itu bagian dari istihad. Dari kalimat ini kita jumpai tarjih itu bagian dari istihad. Di bahasa yang populer di dunia akademisi, terutama di negeri kita, itu biasa menggunakan dan mengadopsi istilah yang dipopulerkan atau ya, istilah yang dipakai oleh Syekh Yusuf Qardawi rahimallahu taala. Beliau mengatakan kalau ini sangat populer di akademisi kita, ya, bahkan dipakai oleh MUI ketika menjelaskan manhaj fatwa di tulisan para ulama kita di MUI ketika menjelaskan metode fatwa MUI, maka melakukan istihad, dan istihadnya istihad dua jenis istihad yang dipopulerkan istilahnya oleh Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah ta'ala, yaitu istihad istiqlali sama istihad intiqai. Ini sudah, ya, bahasa yang populer ini. Dan ini awalnya dari Syekh Yusuf Qardawi. Antum terlalu anti, kalau ada yang terlalu anti dengan Yusuf Qardawi, ya susah itu jadinya. Ada istihad istiqlali, itu istihadnya para imam mazhab yang empat gitu. Atau kata MUI, kami melakukan istihad istiqlali untuk masalah-masalah kontemporer yang baru. Kemudian yang kedua adalah istihad intiqai.
Intiqai. Intiqa itu penyaringan ya. Saya tulis di chat itu. Intiqai. Ya, intiqai ini artinya memilih mana yang terbaik dari pendapat-pendapat yang tersedia dari para ulama terdahulu. Ini sama dengan ijtihad tarjihi. Tapi berbeda dengan istilah yang dipakai dalam majelis tarjih ya. Kalau majelis tarjih Muhammadiyah itu tarjih di situ maknanya bukan intiqai, tapi makna yang diinginkan adalah dua-duanya ini. Maknanya yang dimaksud tarjih kalau di istilah majelis tarjih itu yang dimaksud dengan tarjih adalah istihad. Boleh jadi intiqai, istiqlali, boleh jadi intiqai. Itu Pak Oka. Imam Ustaz. Qala mu'alifu hafizahullahu ta'ala athani al-muqallidul yuqallidul salafa is Bacanya is idil. Bacanya disambung jadinya idil kurunu gitu. Ustaz. Izil qurunul muttaqaddimatu afdalu mimma ba'daha fa iza tabayyana hadha fataquluna kama amarona rabbuna qulu amanna billah illa qawlihi muslimuna. Hasbuk. Kemudian yang kedua, muqallid. Maka semestinya dia taklid ke salaf. Para ulama terdahulu 3 generasi utama. Karena 3 generasi terdahulu itu lebih mulia dibandingkan generasi setelahnya. Jika ini sudah jelas dan terang, maka kami katakan sebagaimana yang Allah perintahkan pada kami dan kita. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan seterusnya. Lanjutnya, Safrandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizallahu ta'ala. Wa na'muru bima amarna bihi wa nanha amma nahana anhu fi nassi kitabihi wa ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu al-ayah. Al-ayat Fama apa? bena al-ayatah. Fama bena ahkami hadad dini ala thalathati aqsamin al-kitabi was sunnati wal ijma'i. Nah, hasbuk. Dan wanakmur dan kita perintahkan apa yang Allah perintahkan pada kita. Kita larang apa yang Allah larang dalam teks kitabnya atau Allah larang melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Kalau berdasarkan konteks, apa yang diberikan Rasul ini masalah pembagian harta rampasan perang. Ayatnya ya, kalau kita baca ayatnya dengan konteks lihat ayat-ayat sebelumnya, maka ini seputar pembagian distribusi harta rampasan perang. Namun para ulama menggunakan untuk ayat ini al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususi sabab. Mengambil redaksinya yang bersifat general. Sehingga yang makna ayat semua yang diberikan oleh Rasul, baik itu berkaitan dengan distribusi harta rampasan perang ataupun perintah dan larangan, ambillah. Al-ayat, ayatnya ini dibaca fathah. Kalau dibaca fathah, dia menjadi maf'ul bihi untuk fi'il amr yang mahdhuf. Akmilil ayata. Jadi idealnya yang nyingkat penulis, kita yang baca suruh nyelesain gitu. Benar maka dasar atau pondasi hukum-hukum agama ini, ya, hukum-hukum agama ini adalah 3 hal utama
yaitu kitab, sunnah, dan ijma atau kesepakatan ulama. Dan tadi sudah disebutkan bahasanya kesepakatan terutama untuk masalah akidah, kesepakatannya adalah kesepakatan 3 generasi awal Islam. Ya, demikian ngaji kita kesempatan pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, mungkin ada 1 atau 2, silahkan. Atau sebelumnya saya mau nawarkan kalau untuk 10 hari terakhir Ramadan, saya tawarkan untuk jadwal kita geser ke sore. Biar malam mau maksimal. Ya, iktikaf bisa, kemudian nanti kita geser jadwal kita di jam 4 sampai jam 5 sore. Namun nanti ini tawaran dari saya, nanti bisa disampaikan, bisa direspon di grup. Ya, silakan jika ada pertanyaan atau kedua Ini pertanyaan. soal ya Ustaz. Hah? Ini soal. Ya, Hal betul. hal ya justru al istihad fi masalatil akidah. Tabaan lah ya justru. Istihad itu asal akidah itu taklid gitu. Babuhu babu taklid. Jadi ini karena ada pembahasan istihad itu, ya. Wallahu a'lam, ini mungkin di paragraf ini pembahasannya hukum gitu ya. Sebagaimana ini nanti kalimat di bawah mabna ahkam. Gitu. Jadi ini kayaknya kalimatnya tentang hukum gitu. Gitu. Tapi mungkin juga ini bab akidah karena taklidnya taklid beliau katakan ya taklid itu ya taklid salaf gitu. Wallahu a'lam. Tapi di awal ini makalah, ini bahas makalah, oh ya taqiduha gitu. Ini cenderung masalahnya masalah akidah. Karena ini wa au ya taqidaha gitu. Gitu. Tapi mungkin bisa mulai ini geser ini. Wayam bari lidai ini sepertinya sudah berpindah ke masalah ahkam. Karena bahas tentang masalah dalil itu Al-Quran dulu, baru hadis, baru perkataan imam. Gitu. Ya, bagus Nur Arifin pertanyaannya. Berarti ya, mencermati apa yang dibaca. Ya. Ada yang lain? Mungkin ada yang kedua kalau ada, Mau nanya, Ustaz. ya siapa ini? Silahkan. Adinka, Ustaz. Ya. Ini Ustaz nyambung sama pertanyaan Ustaz Nur Arifin. Apakah boleh Ustaz melakukan tarjih dalam akidah sebagaimana melakukan tarjih dalam fikih gitu Ustaz? Sehingga mengambil atau ya mentarjih dari berbagai mazhab gitu Ustaz. Dan membuat mazhab baru gitu Ustaz. Mungkin nggak Ustaz? Kalau secara teori gitu Ustaz. Nah, tidak mungkin gitu. Kecuali furu akidah. Furu akidah mungkin. Dan furu akidah kita memang ruang ikhtilaf di antara para ulama. Misalnya mizan itu ada berapa, 1 ataukah banyak. Nanti kalau ditarjih banyak itu apa? Atau mengikuti pendapat yang mengatakan mizan itu sebanyak jumlah manusia. Atau mizan itu nanti mengikuti amal. Mizan sholat, nanti ada mizan puasa, nanti ada mizan haji gitu. Atau per umat Muhammad mizannya 1, nanti Nabi Isa mizannya 1, nanti umat Nabi Musa mizannya 1. Itu perlu tarjih tentu kalau mau disimpulkan. Tapi itu furu'il akidah. Dan definisi furu'il akidah adalah masalah-masalah akidah yang memang sudah diperselisihkan sejak masa silam. Sejak salafun salih sudah berselisih. Itu namanya furu'ul aqidah. Dan itu mahalul istihad. Ya, demikian
yang kita pelajari, kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan. wabarakatuh. Khairan.